Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Di sini saya akan membahas kasus-kasus kriminal, kasus yang belum terpecahkan, mitos dan fakta, serta misteri-misteri yang belum terungkap, dengan investigasi mendalam dan pendekatan psikologis bersama saya Pepep. Dan selamat datang di Monogram Production. Pernah nggak kalian melihat situs-situs yang berada di Deep Web? Apakah kalian tahu Deep Web itu apa? Saya rasa kalian sudah banyak yang tahu apa itu Deep Web. Tapi di sini saya bukan mau ngebahas tentang Deep Web, tetapi efek dari pengguna atau orang yang membuka situs di Deep Web, tetapi tidak diawasi oleh orang tua, atau mereka-mereka yang membuka situs Deep Web masih di bawah umur. Karena beberapa hari lalu ada kasus yang membuat miris, ketika seorang anak di bawah umur membunuh karena tergiur dengan menjual organ tubuh di situs Deep Web. Dan ini adalah kronologinya. Demi menjual organ tubuh dengan harga yang mahal, dua remaja di kota Makassar berinisial AD 17 tahun dan MF 14 tahun menculik dan membunuh seorang anak berinisial MFS berusia 11 tahun. Kasus ini terungkap setelah pihak keluarga melaporkan hilangnya MFS sejak Minggu tanggal 8 Januari 2023. Kepala Polrestabes Makassar, Komisaris Besar Budi Haryanto menjelaskan, Dewa yang sapaan akrabnya dilaporkan dibawa orang tak dikenal pada Minggu 8 Januari 2023. Saat itu korban berada di depan toko di Jalan Batua Raya, Makassar. Jasad Dewa ditemukan dalam kondisi kedua kaki dan tangan terikat serta terbungkus kantong plastik. Berdasarkan pengakuan kedua pelaku, diperoleh informasi bahwa korban diculik lalu dibunuh. Mayat korban dibuang di bawah jembatan di Jalan Inspeksi PAM Timur di sekitar Waduk Nipa-Nipa. Setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi lalu bergerak ke lokasi dan menemukan jenazah korban. Saat ditemukan, mayat korban dibungkus menggunakan plastik sampah dengan kedua tangan dan kaki yang diikat. Mereka mencoba menghubungi dan menawarkan soal organ tubuh. Setelah itu mereka menculik korban, lalu dibawa ke rumah. Tadinya mau diserahkan utuh kepada orang yang berminat. Ternyata email yang dikirim tidak dibalas. Karena bingung, mereka panggil teman lalu korban dibunuh. Ungkap salah satu tersangka. Usai membunuh, kedua pelaku mencari kantong plastik bekas sampah, lalu memasukkan korban ke dalam plastik itu. Pada Minggu malam, jenazah korban kemudian dibawa menggunakan sepeda motor dan dibuang di kolong jembatan. Berdasarkan pemeriksaan polisi, korban meninggal dengan luka di leher dan kepala akibat cekikan dan benturan. Saat melakukan aksinya, AL menyebut orang tuanya tidak berada di rumah karena sedang menjaga warung. Aisyah, 23 tahun, yang merupakan bibi korban, menuturkan pada hari kejadian, Dewa berada di depan sebuah minimarket. Dewa bersama sepupunya Alif, 12 tahun, memang terbiasa mengisi waktu luang menjadi juru parkir di minimarket tersebut. Aktivitas itu biasanya dilakukan setelah mereka selesai menjadi kuli angkat barang di Pasar Batua pada pagi hingga siang. Menurut pengakuan Alif, sebelum penculikan terjadi, pelaku sudah melakukan pengamatan sejak pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekitar pukul 17.30, pelaku mendatangi keduanya, lalu menawarkan pekerjaan membersihkan rumah dengan iming-iming uang Rp50.000. Tawaran itu membuat Dewa tertarik meski Alif sebenarnya sudah melarang. Setelah mendapat laporan dari Alif, keluarga lalu mencoba mencari Dewa. Mereka juga sempat melapor ke Polsek sekitar 2 jam setelah korban dibawa. Namun, karena saat itu waktu hilangnya Dewa belum sampai 24 jam, laporan tersebut belum diproses. Menurut keterangan AD, organ ginjal manusia bisa dijual hingga mencapai $80.000 atau sekitar 1 miliar rupiah. Jika hal itu berhasil direalisasikannya, ia berencana ingin membangun rumah untuk orang tuanya. Ditambah dirinya juga akan membelikan laptop untuk kakaknya. Para pelaku diketahui batal menjual ginjal korban.
AD di Mapolrestabes Makassar, Selasa, tanggal 10 Januari 2023, mengaku sempat bingung setelah membunuh korban, sebab ia tidak mengetahui letak organ tersebut. AD disebut sejak tahun 2022 membuka website yang menerima penjualan organ tubuh manusia secara otodidak. Selama itu, ia terus menyimpan keinginan menjual organ hingga akhirnya melihat kesempatan tersebut ketika bertemu korban. Ratusan orang yang kesal terhadap para pelaku langsung mendatangi rumah mereka pada Selasa 10 Januari 2023 dan melakukan perusakan. Massa menyerang rumah AD di Jalan Batua Raya dengan membongkar seluruh dindingnya. Setelah itu, massa kemudian langsung menuju kediaman MF di Jalan Borong Raya. Rumah di lahan milik Kodam Hasanuddin yang terbuat dari bahan kayu itu juga dirusak. Mereka sangat marah dengan aksi para pelaku. Di sisi lain, massa juga tidak mendapati keluarga AD dan MF di rumah masing-masing. Kemungkinan mereka sudah mengungsi karena tahu perbuatan anaknya dapat memicu amukan banyak orang. Demikian episode Monogram kali ini. Semakin pesat kemajuan teknologi, maka sebaiknya kita bisa mengawasi anak-anak di bawah umur di sekitar kita. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bagi kita bersama. Saya Pepep undur diri, selamat malam dan jaga diri kalian.